Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Memuna, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 18010105061. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bermain untuk memenuhi mata kuliah bermain dan permainan di RA. Jadi, topik yang dapat saya ambil adalah jenis-jenis bermain, di mana menurut Harlock, kegiatan bermain menurut jenisnya terdiri dari bermain aktif dan bermain pasif. Di mana bermain aktif ini adalah suatu kegiatan yang memberikan kesenangan dan kepuasan pada diri anak melalui aktivitas yang melibatkan banyak aktivitas tubuh. Ada beberapa contoh kegiatan bermain aktif, yaitu yang pertama, bermain bebas dan spontan. Di mana bermain bebas dan spontan ini adalah permainan yang tanpa memiliki aturan. Artinya kegiatannya bebas sesuai dengan spontanitas anak. Yang kedua itu bermain konstruktif. Bermain konstruktif ini adalah permainan membangun, membentuk, dan menyusun, di mana artinya kegiatan bermain ini biasanya menggunakan alat permainan edukatif atau manipulatif. Yang ketiga itu bermain khayal atau bermain peran, yaitu bermain peran ini artinya bermain imajinatif, berperan sebagai atau berperan menjadi sesuatu. Sebagai contohnya, misalkan anak berpura-pura bermain kuda-kudaan menggunakan ganggang sapu. Yang keempat itu collecting. Collecting adalah kegiatan bermain mengumpulkan benda-benda yang unik dan menarik menurut anak. Kemudian yang kelima itu bermain eksplorasi, di mana bermain eksplorasi ini adalah kegiatan bermain mencari tahu dengan mencoba. Yang keenam itu games dan sport, kegiatan permainan olahraga yang memiliki aturan yang harus dipatuhi. Yang ketujuh itu bermain musik, di mana anak melakukan kegiatan musik dengan memainkan instrumen musik secara aktif. Selanjutnya itu bermain pasif. Bermain pasif itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh kesenangan dan tidak terlalu banyak melibatkan aktivitas fisik. Sebagai contohnya, kegiatan bermain pasif ini ada beberapa, yaitu yang pertama dengan membaca. Membaca kan adalah kegiatan menyenangkan, namun tidak semua anggota tubuh ikut bergerak aktif. Dengan demikian, membaca termasuk dalam kegiatan bermain pasif. Dan yang kedua itu melihat komik. Sama halnya melihat komik dengan membaca. Artinya, anak menikmati kegiatan membaca komik. Pada kegiatan ini tidak banyak beraktivitas, hanya mata dan pikiran yang dapat dijadikan sebagai aktivitas anak. Yang ketiga itu menonton film. Menonton film ini adalah kegiatan melihat gambar bergerak dan bersuara di televisi atau layar proyektor. Kegiatan ini juga tidak banyak mengaktifkan gerakan anggota tubuh lainnya selain mata. Kemudian yang keempat, mendengarkan radio. Mendengarkan radio adalah aktivitas telinga mendengar suara dari radio. Hal ini menyenangkan, namun tidak melibatkan juga anggota tubuh lainnya untuk beraktivitas. Kemudian yang kelima, mendengarkan musik. Sama halnya dengan mendengarkan radio. Anak hanya diam sambil menikmati musik, tidak melibatkan anggota tubuh lainnya untuk beraktivitas pula. Kemudian ada berbagai bentuk bermain yang dapat mengembangkan kemampuan anak, yaitu adalah anak dengan misalkan dengan mendongeng, karena ada beberapa manfaat dongeng untuk perkembangan otak dan emosi anak. Yang pertama itu mengembangkan daya imajinasi anak. Yang kedua memperkaya kosakata pada anak. Yang ketiga perkembangan sosial dan emosional anak. Yang keempat memperkuat bonding orang tua dan anak. Dan yang kelima itu merangsang minat baca anak. Selanjutnya itu menggambar. Ada beberapa manfaat menggambar yang bisa anak dapatkan, yaitu yang pertama melatih kecerdasan motorik sebagai media berekspresi, meningkatkan memori, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mengatasi gangguan mental atau trauma, dan juga melatih kesabaran. Selanjutnya itu bermain alat musik sederhana. Ada beberapa manfaat alat musik yang dapat dirasakan oleh anak-anak, yaitu
Yang pertama, skill berbahasa. Bermain alat musik terbukti dapat meningkatkan kapasitas otak kiri manusia yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa, sehingga anak dengan kegiatan seni musik cenderung memiliki artikulasi kata dan kemampuan membaca yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak ikut kegiatan bermusik. Kemudian pertumbuhan otak. Studi menunjukkan bahwa bermain alat musik dapat menstimulasi otak. Lebih tepatnya, membangun jaringan saraf yang baru kemudian meningkatkan kinerja otak itu sendiri. Memori, fokus, dan konsentrasi. Anak yang berlatih alat musik terbukti memiliki memori yang baik serta lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu dalam periode tertentu. Kemudian juga anak pandai matematika. Anak yang berlatih alat musik juga banyak yang pandai matematika, mulai dari matematika dasar hingga tingkat lanjut seperti kemampuan membayangkan perubahan bentuk tertentu. Kemudian meningkatkan koordinasi. Sama seperti berolahraga, bermain alat musik juga dapat meningkatkan kemampuan motorik anak. Misalkan saat memainkan piano, anak harus mengordinasikan jari dengan telinga dan matanya, sehingga otak dan otot harus melakukan sinkronisasi. Selanjutnya juga melatih disiplin. Ketika anak sudah pada level menengah atau lanjut, maka dapat mengatur target dalam kegiatan seni musiknya. Hal ini akan mengajarkannya tentang disiplin dan komitmen, begitu pula kerja keras dan kesabaran. Ketika anak berhasil mencapai target, maka atas pencapaiannya anak dapat diberi pujian sehingga anak merasakan kebanggaan atas disiplin yang diterapkannya selama ini. Kemudian anak dapat memiliki kemampuan bersosial. Ketika anak bergabung dengan band atau kelompok menyanyi, maka musik dikatakan memiliki fungsi sosial. Lewat musik, anak akan belajar empati kepada orang lain, mengekspresikan diri sendiri. Dan yang terakhir, itu memainkan alat musik dapat membuat anak tidak segan untuk mengekspresikan diri sambil mengeksplorasi bakatnya. Yang selanjutnya, bermain balok. Bermain balok ini ada beberapa manfaatnya bagi kecerdasan dan kreativitas anak. Yang pertama itu mengembangkan imajinasi. Yang kedua itu belajar mengenal konsep. Yang ketiga melatih kesabaran. Keempat melatih motorik halus. Yang kelima belajar warna. Keenam memecahkan masalah. Yang ketujuh melatih jiwa sosial dan juga berolahraga. Melatih jiwa sosial dan juga berolahraga ini beberapa manfaatnya untuk anak usia dini. Yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua meningkatkan dan menjaga kesehatan. Yang ketiga memberikan rasa bahagia dan percaya diri. Yang keempat meningkatkan kreativitas. Yang kelima mengajarkan kerjasama dan sportivitas. 6. Sarana sosialisasi itulah jenis-jenis yang keenam itu sarana sosialisasi sebagai jenis-jenis bermain. Itulah jenis-jenis bermain yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.